Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rio Pratama. Hari ini saya akan mengumpulkan tugas laporan praktikum video dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan judul Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Laju Fotosintesis, dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD dari Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan. Latar belakang, fotosintesis merupakan biokimia fundamental yang memungkinkan tumbuhan mengonversi energi cahaya menjadi energi kimia yang tersimpan dalam bentuk senyawa organik. Proses ini tidak hanya vital bagi kelangsungan hidup tumbuhan, tetapi juga menjadi dasar bagi hampir seluruh kehidupan di bumi, karena menghasilkan oksigen dan biomasa yang menjadi sumber makanan bagi organisme lain. Pemahaman tentang faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi laju fotosintesis sangat penting, terutama dalam konteks pertanian modern, konservasi lingkungan, dan menghadapi tantangan perubahan iklim global. Berbagai faktor abiotik seperti intensitas cahaya, suhu, konsentrasi karbon dioksida, dan ketersediaan air memiliki peran krusial dalam menentukan efisiensi proses fotosintesis. Tujuan dari praktikum ini itu ada 3. Yang pertama, ketahui pengaruh faktor lingkungan, yaitu cahaya, suhu, dan konsentrasi terhadap karbon dioksida terhadap laju fotosintesis. Yang kedua, melihat kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengamatan laju fotosintesis pada tumbuhan air. Yang ketiga, menghubungkan hasil praktikum dengan konsep fisiologis fotosintesis. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum hari ini yaitu yang pertama, alat yaitu Erlenmeyer, beaker glass, corong kaca, tabung reaksi, hot plate, termometer suhu, dan sensor. Sedangkan yang kedua itu bahan, ada baking soda, daun tumbuhan hidrilla dengan aquades. Praktikum ini menggunakan cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, hidrilla, gelas ukur, corong kaca, tabung reaksi, larutan NaHCO2, lampu, dan termometer. Yang kedua, susun rangkaian percobaan dalam gelas ukur berisi larutan NaHCO2, tutup dengan corong, pasang tabung reaksi berisi air di atas corong. Lakukan variasi lingkungan dengan perlakuan pertama yaitu intensitas cahaya dengan jarak lampu 10-30 cm. Yang kedua, perlakuan kedua yaitu suhu. Yang pertama, suhu ruang, suhu 35 derajat dan suhu 45 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu perlakuan dengan konsentrasi NaHCO2 yaitu menggunakan baking soda dengan konsentrasi 0,1 mg, 0,3 mg, dan 0,5 mg. Yang keempat, pada cara kerja yaitu amati jumlah gelembung oksigen yang terbentuk selama 5 menit untuk tiap perlakuan. Yang kelima yaitu catat hasil dalam tabel, lakukan ulangan minimal 3 kali untuk tiap perlakuan. Kita masuk pada video pelaksanaannya. Yang pertama yaitu memasukkan hidrilla ke corong kaca dan gelas beaker lalu dikasih air atau aquades. Aduh, keluarin sebiji. Nanti kan dia emang dimasukkan airnya juga kan ke dalam tabung reaksinya. Ke bawah dia. Iya, panjang. Ke bawah dia. Iya, panjang. Ke sini baru kamu cuci ke bawah dia. Di sini tuh ada reaksi lewat. Iya. Ke bawah dia. Perlakuan yang kedua, disenter hidrilla dengan jarak penyinaran 10-30 cm. Perlakuan ketiga, berikan baking soda dengan perlakuan 0,1 sampai 0,5. Perlakuan selanjutnya yaitu suhu, menggunakan pertama suhu ruang, suhu 35 derajat dan suhu 45 derajat Celcius.
Lalu yang terakhir yaitu hitung tiap jumlah gelembung di tiap perlakuan. Jika hitungan lanjut, maka dikurangi dengan jumlah yang hitungan sebelumnya. Jika mengulang hitungan dari 0, maka tak perlu ada pengurangan. Buka dulu lagi, setelah 3 minggunya kosongkan, baru buka lagi. Langsung nyambung aja bisa. Tapi ini juga nggak kalau langsung nyambung. Jadi kan langsung nyambung. Enggak Ya, lah. kalau kalian tidak mengangkatnya, itu dikurang. Tapi kalau kalian mengangkatnya, itu kan hitungannya dari awal satu. Jadi aturan kita sebenarnya itu 45. Sabar ya. Iya. Paham? Paham. Anak suka sambung kan? Aku kira ada yang begini. Berikut adalah hasil pengamatan kami. Pembahasan. Berdasarkan tabel 1, jarak lampu yang paling dekat 10 cm menghasilkan rata-rata jumlah gelembung oksigen tertinggi yaitu 19,7 gelembung per 5 menit. Sedangkan jarak yang lebih jauh 30 cm hanya menghasilkan 5 gelembung per 5 menit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas cahaya, semakin dekat lampu, semakin cepat laju fotosintesis. Secara fisiologis, hal ini terjadi karena cahaya merupakan sumber energi utama bagi tumbuhan untuk mengubah karbon dioksida dan H2O menjadi glukosa melalui reaksi fotosintesis. Ketika intensitas cahaya meningkat, energi foton yang diterima klorofil juga meningkat sehingga mempercepat pembentukan ATP dan NADPH yang dibutuhkan dalam reaksi gelap. Dan pada hasil tabel 2 menunjukkan bahwa pada suhu ruang sekitar 27 Celcius, rata-rata jumlah gelembung hanya 5 gelembung per 5 menit, meningkatkan pada suhu 35 derajat menjadi 12,7 gelembung per 5 menit dan mencapai puncak pada 45 derajat Celcius yaitu 16,6 gelembung per 5 menit. Hal ini menandakan bahwa peningkatan suhu hingga batas tertentu dapat mempercepat laju fotosintesis dengan meningkatkan aktivitas enzim Rubisco dan enzim-enzim lain dalam reaksi gelap. Namun suhu yang terlalu tinggi, lebih dari 45 derajat, dapat menyebabkan denaturasi enzim sehingga laju fotosintesis justru menurun. Berdasarkan tabel 3, peningkatan konsentrasi NaHCO2 yang merupakan sumber CO2 dari 0, mg menjadi 0,3 mg meningkatkan rata-rata gelembung dari 14,7 menjadi 14 gelembung per 5 menit. Namun menurun drastis pada konsentrasi 0,5 mg menjadi 3,7 gelembung per 5 menit. Kondisi ini menunjukkan bahwa karbon CO2 dibutuhkan sehingga batas optimum pada kadar rendah. Fotosintesis terbatas karena sedikitnya bahan baku karbon. Namun pada kadar terlalu tinggi, keseimbangan osmotik pada pH larutan terganggu sehingga mempengaruhi aktivitas enzim Rubisco. Yang artinya hubungan antara konsentrasi CO2 dan laju fotosintesis bersifat kurva saturasi, meningkat hingga titik optimum lalu menurun kembali. Hal ini dapat kita simpulkan, semakin tinggi intensitas cahaya, semakin cepat laju fotosintesis sampai titik jenuh. Suhu optimum fotosintesis berada pada sekitar 3-40 derajat Celcius. Di atasnya laju fotosintesis menurun, konsentrasi CO2 berbanding lurus dengan laju fotosintesis hingga titik optimum. Setelah itu menurun. Faktor paling berpengaruh dalam percobaan ini adalah intensitas cahaya. Hasil percobaan mendukung teori umum hubungan faktor lingkungan dengan laju fotosintesis. Sekian laporan praktikum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.